Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk mencari titik temu dengan ahli kitab, bukan untuk melemahkan iman kita, tetapi untuk berdakwah dengan kebijaksanaan. Namun, mari kita tidak menyamakan prinsip yang serupa dengan realitas yang sama. Ambil contoh klaim bahwa Ramadan dan Prapaskah itu mirip. Sekilas, keduanya memang melibatkan puasa. Tetapi jika kita telisik lebih dalam, yang kita temukan bukanlah kesamaan, melainkan jurang pemisah jurang yang mengungkapkan kebenaran yang mencolok. Islam menjaga, sementara Kristen terus mendebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Maka, ya, puasa memang menjadi bagian dari tradisi Abrahamik. Tetapi, disinilah jalannya berbeda secara drastis. Mari kita bicara tentang Prapaskah. Bayangkan, seorang santo Kristen abad pertengahan melakukan perjalanan waktu ke tahun ke-2025, mereka hampir tidak akan mengenali Prapaskah seperti yang dipraktikkan saat ini. Puasa yang dahulu mereka jalankan, kini telah berubah drastis. Mengapa? Karena Prapaskah bukan lagi seperti dulu. Bahkan, ini adalah contoh nyata bagaimana kekristenan cenderung memperbarui tradisinya agar sesuai dengan zaman. Namun, jika kita mendengarkan umat Kristen yang benar-benar berpegang teguh pada agamanya, mereka akan mengatakan bahwa inilah alasan mereka tetap berpuasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan demi pertumbuhan spiritual dan kesucian jiwa. Yeah, fasting has nothing to do with dieting, but it has everything to do with growth and holiness, spiritual growth, the soul humbling ourselves. In the Ash Wednesday, we heard the prophet Joel declaring a fast and saying we humble ourselves and we're putting on sackcloth and ashes and we're showing that we're little and how much we need. Umat Kristen awal berpuasa selama 40 hari, tetapi tidak seperti yang kita lihat sekarang. Dahulu, mereka hanya makan 1 kali sehari setelah matahari terbenam, tanpa daging, produk susu, atau anggur, sebuah bentuk asketisme sejati. Namun, saat ini, bagi banyak orang, Prapaskah hanya bersifat simbolis, mengurangi konsumsi coklat, media sosial, atau soda. Seorang biarawan abad ke-6 mungkin akan mengejek berbagai kelonggaran ini. Kalian menyebut ini puasa, bahkan mempertanyakan apakah kopi latte dihitung. Aturan Prapaskah terus berubah seiring waktu. Vatikan telah menyesuaikan praktik Prapaskah selama berabad-abad. Paus Gregorius menghapus hari Minggu dari hitungan 40 hari. Umat Katolik modern berdebat tentang apakah makan ikan goreng di hari Jumat adalah bentuk kecurangan atau tidak. Prapaskah seolah memiliki kebijakan yang bisa diperbarui kapan saja, seperti layanan berlangganan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan beberapa orang Kristen yang taat mengakui bahwa Prapaskah tidak wajib untuk keselamatan. Bandingkan dengan Ramadan, pilar Islam yang tak bisa ditawar bagi setiap Muslim yang balik dan mampu. Jika melewatkannya tanpa alasan yang sah, seseorang telah merugikan dirinya sendiri. Tidak ada perdebatan, tidak ada celah untuk kompromi, tidak ada. Tapi secara teknis, dahulu, gereja dan para santo Kristen abad pertengahan sangat tegas bahwa puasa harus dilakukan dengan 1 kali makan sehari dan menghindari segala bentuk makanan hewani, termasuk susu dan telur. Thomas Aquinas pada abad ke-13 menegaskan bahwa selama Prapaskah, larangan makan tidak hanya berlaku untuk daging, tetapi juga telur dan susu. You give up meat during Lent, but you also give up eggs and dairy and animal byproducts. This is what Thomas Aquinas says in the 13th century. For this reason, the eating of flesh meat is forbidden in every fast, while the Lenten fast lays a general prohibition even on eggs and milk foods. So Thomas says, we fast from meat during other times, which he would be referencing times like Advent or the Assumption fast in August. But he's like, during Lent, we all fast from eggs and dairy, even though it can look a little bit differently regionally at other times. And you can find evidence all over the place. Pope St. Gregory the Great talks about it. We abstain from flesh, meat, and from all things that come from flesh as milk, cheese, and eggs. Wow. Saint Benedict, to deny oneself that one may follow Christ, to chastise the body, to embrace delights, to love fasting. Yes. Sekarang mari kita berbicara tentang Ramadan. Selama 1400 tahun, Ramadan telah berdiri sebagai perintah Allah yang abadi. Durasi yang sama 29 atau 30 hari berdasarkan bulan lunar yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ketegasan yang sama tanpa makanan, minuman, atau hubungan suami istri dari fajar hingga matahari terbenam, dimanapun kita berada di dunia. Tidak ada paus, konsili, atau tren budaya yang bisa mengubahnya. Tidak ada reformasi untuk menyesuaikan dengan modernitas. Seorang Muslim di Mekah abad ke-7
Di Timbuktu abad ke-15 dan di London abad ke-21, semuanya berpuasa dengan cara yang sama. Sementara itu, Prapaskah telah menjadi kumpulan pengorbanan yang sifatnya opsional. Saya akan berhenti menonton Netflix, tetapi hanya di akhir pekan. Saya akan menghindari daging, kecuali pada hari Jumat ketika ada menu ikan goreng. Seolah-olah tujuannya adalah menjadikan puasa senyaman mungkin, karena jangan sampai ada yang benar-benar merasa lapar. Inilah bukti keistimewaan Islam, bukan dalam kesamaannya dengan agama-agama sebelumnya, tetapi dalam pelestarian kebenaran ilahi. Kristen beradaptasi, Islam bertahan, Prapaskah berubah-ubah, sedangkan Ramadan tetap utuh. Dan dalam kontras ini, ada sebuah pelajaran, ketika Allah sendiri menjaga agama, maka tidak ada tangan manusia yang bisa mengubah pilar-pilarnya. Keindahan Islam terletak pada kepatuhan total kepada Allah, seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim. Aku telah tunduk kepada Tuhan semesta alam, kita pun tunduk tanpa syarat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, bukan karena mudah, tetapi karena itu adalah kewajiban. Rasa lapar, haus, dan lelah tidak mengurangi keteguhan kita. Kita tidak menyesuaikan aturan agar sesuai dengan keinginan kita, tetapi menyesuaikan keinginan kita agar sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada kelelahan yang mempengaruhi tekad kita. Kami tidak memutarbalikkan aturan demi memenuhi keinginan kami. Kami menyesuaikan keinginan kami dengan perintah Allah. Ini adalah inti dari agamamu. Dan kepatuhan ini tidak terbatas pada puasa. Ini adalah inti dari seluruh agama kita. Ketika azan berkumandang, kita bangun untuk syalat. Tak peduli seberapa berat mata kita atau sibuknya jadwal kita. Ketika zakat wajib ditunaikan, kita memberi bukan sebagai amal, tetapi sebagai hak yang harus dipenuhi. Ketika kita menjaga lisan, kita melakukannya dengan kesadaran bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita mengenakan hijab, kita memakainya sebagai mahkota iman, bukan beban budaya. Inilah Islam hidup dalam kepatuhan total, bukan kenyamanan yang selektif. Dan dalam kepatuhan itu terdapat kehormatan, kekuatan, serta rasa syukur kita. Maka, marilah kita menghargai anugerah ini. Mari kita berpuasa di Ramadan ini, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai tindakan sejati yang mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba Allah. Dan dalam penghambaan itu, kita menemukan kebebasan sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap teguh di jalan yang lurus, menerima puasa, syalat, zakat, dan semua amal baik kita di bulan yang mulia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar tunduk kepadanya, tidak hanya di Ramadan, tetapi di setiap momen kehidupan kita. Tulis pendapatmu di kolom komentar.